Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Kamila dengan NIM 2501170, mahasiswi pada semester 5 di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi pada Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya mengenai hubungan pengetahuan ibu dengan pola asuh anak temper tantrum pada usia toddler. Setiap anak akan mengalami satu periode yang dinamakan masa keemasan atau yang disebut juga dengan golden age period pada usia dini, di mana saat itu anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar. Saat masa keemasan atau golden age period, anak akan mengalami tingkat perkembangan yang sangat drastis dimulai dari perkembangan berpikir, perkembangan emosi, perkembangan motorik, perkembangan fisik, dan perkembangan sosial. Peningkatan perkembangan ini terjadi saat anak berusia 0 sampai 8 tahun, dan lonjakan perkembangan ini tidak akan terjadi lagi di periode selanjutnya. Pada usia 1 sampai 3 tahun atau yang disebut masa toddler, orang tua terutama ibu harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap kemampuan anak untuk mengontrol dan senang dengan keberhasilan dan usaha untuk membuat keterampilan baru. Namun, ketidakberhasilan usaha mengontrol dapat menimbulkan perilaku negatif seperti menghentak, membanting barang, merengek, menangis, menjerit, dan sebagainya. Di mana hal itu menunjukkan ego dan self-power dalam diri mereka tumbuh dan menjadi temper tantrum menjadi temper tantrum. Temper tantrum merupakan ketidakmampuan untuk mengontrol emosi yang berkaitan dengan penurunan toleransi terhadap frustasi. Temper tantrum juga terjadi pada anak yang berusia 1 sampai 3 tahun. Perilaku temper tantrum diikuti oleh tingkah laku seperti menangis dengan keras, berguling-guling di lantai, menjerit, melempar barang, memukul-mukul, menendang, dan berbagai kegiatan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Chicago, 50-80% temper tantrum ini terjadi pada anak yang berusia 2-3 tahun. Biasanya terjadi seminggu sekali. 20% terjadi hampir setiap hari. Dan 3 atau lebih dari temper tantrum ini terjadi selama kurang lebih 15 menit. Penelitian lain di Northwest Cambridge berdasarkan survei dari hampir 1.500 orang tua, studi ini menemukan bahwa 84% dari anak-anak usia 2-5 tahun meluapkan frustasinya dengan mengamuk dalam 1 bulan terakhir, dan 8,6% diantaranya memiliki tantrum sehari-hari yang justru jika itu terjadi setiap hari merupakan tidak normal. Sedangkan di Indonesia sendiri, balita yang biasanya mengalami ini dalam waktu 1 tahun, 23-83% dari usia anak 2 hingga 4 tahun pernah mengalami temper tantrum. Di Indonesia, jumlah balita 10% dari jumlah penduduk, di mana prevalensi atau rata-rata gangguan perkembangan bervariasi, yaitu 12,8% sampai 16%. Satu hal penting yang mempengaruhi temper tantrum adalah pola asuh anak orang tua. Pola asuh mereka merupakan cara orang tua dalam mendidik dan mempengaruhi anak dalam mencapai tujuan yang diajukan oleh sikap dan perubahan tingkah laku pada anak. Cara mendidik anak dalam keluarga dengan baik akan menumbuhkan perkembangan kepribadian anak yang baik, menjadi pribadi yang kuat, dan memiliki sikap positif jasmani dan rohani, serta intelektual yang berkembang secara optimal. Cara orang tua dalam mengasuh anaknya berperan menyebabkan tantrum. Misalnya, pada pola asuh otoriter, orang tua menerapkan aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus dituruti oleh anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak ditentukan oleh orang tua, sehingga anak menjadi depresi dan stres karena selalu ditekan dan dipaksa untuk menuruti apa kata orang tuanya, padahal mereka tidak menghendakinya. Menurut Hasan pada 2011 mengemukakan bahwa cara orang tua mengasuh anak berperan untuk menyebabkan tantrum. Semakin orang tua bersikap otoriter, semakin besar kemungkinan anak bereaksi dengan amarah. Berbeda halnya dengan pengasuhan demokratis. Pengasuhan ini menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan akan menghasilkan anak memiliki penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Sehingga pengasuhan ini dapat mengurangi perilaku temper tantrum. Menurut Harlock, dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, terdapat unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi pembentukan pola asuh pada anak, yaitu menciptakan aturan yang wajar.
pemberian hukuman dan penghargaan, memberikan cinta dan kasih sayang, konsisten dalam mengasuh, menjadi model yang baik untuk anak, serta memberikan tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya, teori behaviorisme. Pada rancangan penelitian ini, saya menggunakan teori behaviorisme yaitu menurut John B. Watson. Yang mana pengertiannya adalah teori behaviorisme lahir akan reaksi terhadap introspeksionisme dan psikoanalisis. Behaviorisme menganalisis hanya perilaku yang nampak saja, yang bisa diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Pencetus teori ini adalah John B. Watson. Pada tulisannya, Psikologi as the Behaviorism Views It. Di Amerika, Watson dikenal menjadi bapak behaviorisme. Teorinya memfokuskan perhatiannya di aspek yang dirasakan secara langsung pada sikap berbahasa serta korelasi antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Behaviorisme. Berdasarkan teori behaviorisme, semua sikap termasuk tindak balas atau respon disebabkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Bila rangsangan sudah diamati secara serta diketahui, maka gerak balas pun bisa diprediksikan. Watson juga menyatakan tegas menolak akibat naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi, setiap sikap dapat dipelajari menurut hubungan stimulus atau respon. Belakangan, teori kaum behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena menurut mereka semua perilaku manusia kecuali insting merupakan proses pembelajaran. Belajar merupakan perubahan perilaku organisme terhadap pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau buruk, rasional atau emosional. Behaviorisme cuma ingin tahu bagaimana perilaku sebuah objek dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Pada dunia penerapan komunikasi interaksional, rangsangan mampu terjadi, bahkan diupayakan terjadi pada pihak target agar mereka bereaksi sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada kegiatan mengajar ataupun kuliah, banyak pesertanya yang tidak tertarik atau mengantuk. Maka sang komunikator atau pengajar akan merangsangnya dengan sejumlah cara, misalnya dengan bertanya ihwal persoalan sampai problem eksklusif yang sedang trendy, atau bisa juga dengan mengadakan sedikit humor segar buat membangkitkan minat peserta dalam belajar. Penekanan teori behaviorisme merupakan perubahan tingkah laku sehabis terjadinya proses belajar dalam diri peserta didik. Teori ini belajar behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandangan. Pelopor-pelopor pendekat behavioristik intinya berpegang akan keyakinan bahwa banyak sikap manusia merupakan akibat suatu proses belajar sehingga bisa diubah menggunakan pembelajaran baru. Behavioristik berpangkal akan beberapa keyakinan, wacana prestis yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Penemu teori behaviorisme, John Broad Watson, dilahirkan di kota Greenfield 9 Januari 1878. Watson belajar ilmu filsafat pada University of Chicago serta memperoleh gelar PhD pada tahun 1903 beserta disertasinya yang berjudul Animal Education. Watson dikenal menjadi ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan terhadap psikologis binatang. Pada tahun 1908, Watson menjadi profesor pada psikologi eksperimental dan psikologi komparatif pada Johns Hopkins University, Baltimore, dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara tahun 1920 hingga 1945, Watson meninggalkan universitas tersebut untuk bekerja pada bidang psikologi konsumen. Pada tanggal 25 September 1958, John Broad Watson tutup usia di New York City di umurnya yang ke-80 tahun. Alasan saya memilih teori behaviorisme pada penelitian ini adalah teori komunikasinya berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Dapat digambarkan seperti apabila seorang individu mendapatkan rangsangan, lalu individu tersebut berhasil menerima serta mengamatinya, maka kita akan mudah dalam memperkirakan seperti apa tanggapan atau responnya. Dan pada rancangan penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif.
dengan pendekatan study case. Pengertian metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial, yang mana dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum. Lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi. Pendekatan study case. Case study merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Peneliti memakai pendekatan study case dikarenakan dalam meneliti bagaimana cara orang tua berkomunikasi pada anak tantrum ini harus teliti secara langsung agar kita tahu bagaimana cara orang tua menanggapinya. Yang mana ini adalah kerangka pemikiran yang telah saya buat untuk isu atau fenomena penelitiannya, yaitu mengenai pola asuh anak tantrum. Lalu judul teori komunikasinya, hubungan pengetahuan ibu dengan pola asuh anak temper tantrum pada usia toddler, yang mana asumsi teorinya yaitu teori komunikasi behaviorisme yang terbagi menjadi dua indikator. Yang pertama, indikator pola asuh, dan yang kedua, indikator anak tantrum. Untuk indikator pola asuh, yang mana yang pertama, kasih sayang yang berlebihan sehingga orang tua mengikuti segala keinginan dan kemauan anak tanpa ada batasan. Yang kedua, aspek respon dan menerima tinggi kepada anak. Yang ketiga, tuntutan dan kontrol yang rendah dari orang tua kepada anak. Dan yang keempat, orang tua sangat toleran kepada anak. Sedangkan indikator oleh anak tantrum, yang pertama, mengamuk terlalu lama. Yang kedua, melukai diri sendiri. Yang ketiga, menyakiti orang lain di sekitarnya. Dan yang keempat, tidak mampu menenangkan diri sendiri. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.